Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita hari ini, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini di waktu duha kita berkumpul di sini tidak lain untuk mencari ilmu dan mempelajari tentang ilmu agama kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari atau barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, maka mudah-mudahan Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Adakah jalan yang lebih baik, yang lebih mahal dibanding seorang Allah masukkan dan Allah mudahkan jalan menuju surga? Ya, maka tidak ada kemudahan dan kebaikan yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon juga semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Insyaallah hari ini kita berbicara tentang apa yang kita bicarakan hari ini? Jangan putus asa. Putus asa itu sifat yang menunjukkan lemahnya iman. Apa yang menyebabkan kita putus asa dari dunia? Atau apa yang menyebabkan seorang putus asa? Apakah dia berputus asa karena dunia, atau dia berputus asa karena ampunan Allah, atau dia putus asa karena
Tidak ada lain. Orang putus asa karena dua perkara. Kalau bukan karena dunia yang paling dia cintai yang belum dia dapat, atau karena akhirat yang dia khawatirkan sehingga dia putus asa. Dua-duanya tercela. Tidak boleh seorang mukmin berputus asa dari perkara dunia ataupun perkara agamanya. Karena putus asa itu salah satu cara syaitan agar kita menjauh dan akhirnya tidak memperbaiki diri, tidak berusaha sehingga tetap dalam kejelekan dan tetap dalam kemaksiatan. Nanti kita akan baca di sini dalil-dalil Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang putus asa. Dan kita pun akan membahas nanti ternyata putus asa dan hilang harapan itu merupakan sifat-sifat dari sifat-sifat orang yang menunjukkan kelemahan iman. Dan kita akan bahas juga nanti bagaimana cara-cara supaya terlepas dari belenggu putus asa. Nanti juga kita akan bicara tentang kisah-kisah orang yang berputus asa. Kita akan bahas satu persatu masalah putus asa ini. Jika kita kembali kepada bahasa Arab, putus asa dalam bahasa Arab itu al-ya'su atau qunut. Qunut pakai ta. Kalau qunut pakai ta itu artinya tenang dalam kebaikan. Wa qumu lillahi qanitin. Itu qanitin di situ artinya berdirilah untuk Allah dengan qanit, tenang. Maka kalau doa kunut di situ pakai ta akhirnya. Artinya ketenangan. Tapi kalau di sini putus asa ini bukan pakai ta tapi pakai ta, al-qunut. Ta itu termasuk huruf apa? Qalqalah. Al-qunut, maka dia harus dipantulkan. Kalau enggak pakai ta, pakainya ta berubah makna. Apa itu al-ya'su wal qunut? Putus asa dan hilang harapan. Maka kata para ulama bahasa, al-qunut itu adalah al-ya'sun naqidur raja. Dia adalah harapan yang hilangnya harapan atau putus asa lawan dari harapan. Jadi kalau orang sudah putus asa seolah-olah tidak berharap lagi. Enggak ada yang diharapkan. Atau al-qat'ul amal, memutuskan keinginan, memutuskan harapan. Maka itu para ulama mengistilahkan al-ya'su al-inqita'u tama' minasyai'. Putus asa itu adalah mematahkan atau memutuskan harapan dari sesuatu. Keinginannya sudah dia kuburkan. Dia enggak mau. Maka di sini ada dua. Ada al-ya'su, ada al-qunut. Al-qunut itu lebih khusus daripada ya'su. Bagaimana maksudnya? Ini kita pakai bahasa Arab. Kalau ya'su, ya'as bahasa Arabnya berarti yang diinginkan hilang harapan. Udah enggak berharap lagi. Kalau qunut itu secara bahasa Indonesia pun diterjemahkan sama. Hilang harapan, putus asa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-qunut terkadang diartikan dia sudah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Boleh enggak kita putus asa dari rahmat Allah? Enggak boleh. Karena tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Ada orang
dia itu dalam hidupnya ingin membunuh Rasulullah. Dosa besar nggak Pak membunuh Rasulullah? Bahkan dia udah niat kalau ketemu Rasulullah dia bunuh ya. Tapi begitu dia mau berangkat ingin membunuh Rasulullah atau melukai Rasulullah, tiba-tiba ketemu orang. Orang ini tanya, mau kemana? Aku mau bunuh Muhammad. Lalu orang ini bilang, kamu mau bunuh Muhammad, tapi di rumahmu sendiri orang-orang adik-adikmu mengikuti Muhammad. Akhirnya dia sebelum pergi ke Nabi Muhammad, dia pulang dulu ke rumahnya. Dia lihat adiknya, keluarganya rupanya lagi baca Quran. Cerita siapa ini Pak? Umar bin Khattab. Ada orang yang bunuh 100 jiwa. 100 jiwa bukan sedikit itu. Bahkan pertamanya 99, lalu dia pergi ke ahlul ibadah. Dia tanya sama ahlul ibadah, boleh nggak aku tobat udah bunuh 99 jiwa? Ahlul ibadah bilang nggak boleh. Subhanallah. Dikomplitin sama dia, ahlul ibadah juga dibunuh. Ahlul ibadah Pak dibunuh. 100 orang dibunuh sama dia, genep. Tapi ketika dia meninggal, itu dia meninggal di perjalanan yang malaikat akhirnya rebutan. Kata malaikat azab, ini bagianku. Ini orang belum pernah melakukan kebaikan, baru meninggalkan kotanya yang jelek, ingin pergi ke kota yang baik, belum sampai kota baik meninggal. Kata malaikat azab, bagianku. Kata malaikat rahmat, jangan, ini bagianku. Dia udah ninggalin kota dia yang jelek, baru pengen pergi kota yang baik, tapi Allah takdirkan meninggal di jalan, udah punya niat baik. Akhirnya malaikat rahmat sama malaikat adab, sampai akhirnya sudah kita ukur kemana dia yang terdekat, maka itulah yang menjadi jatahnya. Kalau dia terdekat ke negeri yang jelek, dia masuk golongan jelek. Kalau dia terdekat masuk negeri yang baik, dia masuk negeri yang baik. Begitu diukur hampir sama, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, Allah geser ke negeri yang baik, masuk surga. Berapa jiwa yang dibunuh Pak? 100 jiwa. Kadang-kadang kita, syaitan membuat kita putus asa dengan kebaikan rahmat Allah. Sebesar apapun yang pernah kita lakukan, tapi tidak boleh putus asa. Atau berulang-ulang dosa kita lakukan, kita nyesel lagi, berulang lagi, nyesel lagi, berulang lagi, nangis, nyesel lagi, berulang lagi, sampai syaitan bilang, kamu tuh memang pelaku dosa, sudah jangan pura-pura nyesel, dosa aja terus-terusan. Kenapa? Dia masukkan ke dalam diri kita putus asa. Padahal dalam hadis Rasulullah mengatakan, fa innal 'abdi, sesungguhnya seorang hambaku, dia berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun kepadaku karena dia tahu aku adalah pengampun, maka aku ampuni dosanya. Kemudian dia berbuat dosa kedua kalinya, dan dia memohon ampun, kemudian dia kedua kali masih mohon ampun juga, karena dia tahu ada Allah yang maha pengampun, maka aku ampuni dia. Lalu dia mengulang dosanya ketiga kali, kata Allah dalam hadis qudsi, dan dia tahu dia punya Allah yang maha pengampun dan dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah katakan kepada dia, i'malu ma syi'tum faqad ghafirtu lakum, lakukan sesukamu, aku ampuni untuk kamu. Loh, gimana maksudnya hadis ini Ustaz? Kalau gitu kita ulang-ulang dosa minta ampun lagi Ustaz? Bukan. Maksudnya satu, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Itu maksudnya. Karena awal daripada kerusakan adalah putus asa dari rahmat Allah. Kita baca lagi di sini. Kata Syekh, jadi dalam bahasa Arab itu banyak sekali Pak. Ada kunut, ada ya'su, ada khaybah. Ini semua hampir sama, tapi beda. Kalau ya khaybah
itu dia la takunu illa ba'dal amal. Khaybah itu kurangnya harapan karena dia telah melakukan dan dia berusaha lalu dia nggak bisa. Itu namanya apa? Khaybah. Tapi kalau ya'su, putus asa, dia belum tahu bisa atau nggak bisa. Tapi dia udah nggak mau mengerjakan dan dia pesimis. Allah tidak akan bantu saya. Ini poinnya menyebabkan putus asa itu salah. Apa poinnya, Pak? Kenapa? Karena suudzon billah. Ada sedikit buruk sangka kepada Allah. Apa buruk sangkanya? Allah tidak tolong saya. Sementara orang mukmin harus selalu baik sangka kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai sangkaanku kepada hambaku, jangan pernah putus asa. Seorang ibu pernah seorang ibu melihat anaknya laki-laki, ya subhanallah, ini anak gak punya bapak. Biasanya kalau anak gak punya bapak agak lebih, Pak. Kalau punya bapak, dia pulang masih ada yang disegenin sama dia. Tapi kalau gak punya bapak, ibu cuman bisa ngomong, gak bisa berbuat dan berwibawa seperti bapak. Qadarullah ini ternyata si anak Allah takdirkan bapaknya meninggal. Dia tinggal sama ibunya di lingkungan yang kurang sehat. Ibunya orang baik, wanita. Iya. Ini anak mulai lulus SMA. Begitu mulai lulus SMA, apa yang terjadi? Mulai tambah bergaul, mulai merasa dewasa, milih teman sendiri, waktu punya sendiri, kapan pulang punya dia, punya uang kadang-kadang sedikit dianggap punya dia, ibunya ngomong udah mulai nggak didengar. Ibunya cuman bisa satu saja dilakukan. Tiap malam cuman doa. Bahkan nih kadang-kadang anak pulang dalam keadaan mabuk beler. Orang mabuk mau diapain? Ibunya nangis juga dia nggak sadar. Tapi ini ibu nggak pernah putus asa berdoa, semoga Allah berikan hidayah kepada anak ini. Berjalannya waktu, ini anak nggak berubah-berubah sampai ibunya sakit. Sampai ibunya sakit parah pun ini anak belum berubah. Sampai akhirnya di suatu hari ibunya meninggal. Disitulah dia merasa nggak ada lagi yang selama ini memperhatikan dia, yang berbuat baik pada dia. Saat itulah dia taubat. Kapan dia taubatnya? Ketika ibunya meninggal. Memang ibunya nggak lihat dia berubah baik, tapi ibunya nggak pernah lepas doa untuk dia. Nggak putus asa. Nggak ada orang kalau dalam hatinya masih ada keimanan, itu kalau Allah berikan taufik, insya Allah dia berubah. Cuman masalahnya kadang-kadang kita nggak sabar. Ini juga terjadi. La tayasu min ruhillah, kata Allah. Jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah. Kita sebutkan beberapa ayat tercelanya putus asa. Yang pertama surat Zumar ayat 53. Surat Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku, ya Rabb, katakan kepada hamba-hambaku. Surat apa tadi, Pak? Zumar ayat berapa? 53. Perhatikan nih ayat. Betul-betul rahmat dan kasih sayang Allah luas. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.
katakan kepada hamba-hambaku. Allah kasih gelar dia hamba Allah, Pak. Padahal Allah sebutkan perbuatan setelahnya. Alladzi asrafu ala anfusihim, yang mereka berbuat jahat untuk diri mereka sendiri. Allah enggak pernah mengklaim mereka bukan sebagai hamba. Padahal Allah katakan di sini, katakan kepada hamba-hambaku, kalau seandainya Allah marah dan Allah benci kepada dia dengan dosa-dosa dan maksiatnya, Allah tidak akan mengatakan dia sebagai hambaku. Tapi Allah tidak memutuskan itu, tetap dikatakan hambaku oleh Allah. Padahal dia disifati di sini, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka terus-menerus berdosa terhadap diri mereka. Katakan pada hamba-hambaku. Apa yang dikatakan pada mereka? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sedosa sejelek apapun kita, sebesar dosa apapun kita punya masalah, jangan malu doa minta kepada Allah, angkat tangan, ya Allah aku mohon. Kadang-kadang setan datang, kamu dosa, kamu laku maksiat, suka dosa, lagi susah aja minta sama Allah. Kita bilang apa? Allah memanggil kita sebagai hamba. Bahkan Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Perempuan, pernah dengar kan? Perempuan pelacur di zaman jahiliyah. Pelacur, Pak. Ya subhanallah, zaman jahiliyah. Yang dia turun ke sumur, begitu di sumur diambil air minum. Begitu dia naik atas sumur, ada anjing yang kehausan, menjulurkan lidah, nggak bisa minum air sumur. Dia cuma bisa menjilat-jilat tanah yang di sekitar sumur, karena tanahnya mungkin agak lembab. Apa yang dilakukan perempuan pelacur ini? Turun lagi, dia ambil pakai sepatu bootnya, habis itu dia manjat ke sumur, sepatu bootnya di mulut dia, diisi air sampai atas, dia kasih anjing. Apa yang dia dapatkan? Allah ampuni dosanya. Ya subhanallah. Rahmat Allah itu luas. Jadi bisa jadi kita memang pelaku dosa besar, banyak dosa, atau kita bisa jadi malas, atau bisa jadi kita punya masalah, punya kesempitan. Jangan pernah putus asa untuk doa sama Allah. Salah satu senjata syaitan yang paling besar yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat lebih banyak, syaitan menanamkan ke dalam diri kita putus asa. Udahlah, gak usah doa, Allah juga gak kabulkan doa kamu kok. Udahlah, gak usah sholat malam lagi, buktinya gak berubah juga permintaan kamu walaupun kamu menangis terus. Apa tujuan syaitan bisikan itu? Supaya kita putus asa. Kalau sudah putus asa akhirnya tidak beramal, tidak berbuat, tidak husnudzon, tidak berbaik sangka kepada Allah. Kalau itu semua sudah dilakukan, perhatikan dalam Quran tadi, masih Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'an. Jami'an itu pakai nakirah tanwin, berarti tidak dikecualikan di situ. Dosa apa saja. Kalau kau mohon ampun, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan ampuni seluruh dosa. Kalau ada orang bilang, Ustaz, gimana dengan ayat Allah? Yang mana? Kan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gimana dengan ayat ini? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan ayat Zumar tadi? Allah mengatakan Allah mengampuni seluruh dosa tanpa pengecualian. Gimana gabungkannya, Pak? Gimana Ibu?
Yang diampuni seluruh dosa itu adalah seluruh dosa kalau bertaubat. Semua dosa kalau bertaubat Allah ampuni. Yang tidak Allah ampuni dosa syirik kalau tidak bertaubat. Lah kalau begitu pemahamannya, kenapa kalau dia dosa selain syirik tapi nggak bertaubat bagaimana? Apa jawabannya, Pak? Dia muslim, dia hamba Allah, dia jatuh dalam dosa, dia nggak syirik tapi dia nggak taubat. Hah? Dosa diampuni? Diampuni nggak, Bu? Diampuni. Diampuni dunia apa di akhirat? Hah? Kalau Allah ampuni di dunia itu karena kebaikan dan rahmat Allah. Tapi kalau Allah hukum dia di neraka sampai Allah ampuni, itu sesuai dengan keadilan Allah. Jadi orang mukmin kalau berdosa, selama dosanya bukan syirik, dia tidak bertobat, mungkin Allah ampuni. Maka itu sebagian berdalil dengan hadis pelacur tadi, Pak. Kenapa dia Allah ampuni? Apakah dia tobat? Ada perbuatan baik yang dia lakukan dan di dalam hatinya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, sehingga Allah ampuni dia. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang Allah ampuni karena amal baik dia. Fa innal hasanat yudhibna sayiat, karena amalan baik akan menggugurkan amalan-amalan buruk. Lagi, ini ayat yang pertama. Allah memanggil dengan apa? Ibadi. Allah enggak manggil ya ahlul maksiat, tobatlah kepada Allah. Bukan. Allah panggil wahai hambaku. Ini pun jadi poin, Ibu, Bapak. Kalau anak kita punya salah, panggil tetap dengan bahasa baik. Jangan dia punya salah kita panggil wahai pembangkang. Jangan. Jadi pembangkang terus dia nanti. Panggil dengan kalimat-kalimat baik. Wahai anakku, wahai sayang, wahai soleh. Panggil kalimat-kalimat baik. Allah manggil kita aja dengan kalimat baik. Padahal setelahnya Allah jelaskan dia berlumur dalam dosa. Tapi Allah panggil apa? Ibadi, hambaku. Kita panggil sekarang anak kita, anakku, wahai anakku. Ya, Allah musta'an. Berikutnya, Allah berfirman tentang masih dalil apa? Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Di dalam surat Fusilat ayat 49. La yas'amul insanu min du'ail khair fa in masal syarr faya'us qunut. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia jangan pernah merasa bosan dengan doa-doa kebaikan. Allah kaitkan nih antara doa dengan putus asa. Karena kebanyakan orang berputus asa di dalam doa. Rasulullah mengatakan yustajabu du'a ahadikum ma lam yasta'jil. Kata Rasulullah SAW, Allah akan kabulkan doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah kaifal istijal? Ya Rasulullah, bagaimana doa yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Karena para sahabat mikir doa tergesa-gesa berarti ngomong aja cepat, amin, amin, gitu kan? Kata Rasulullah, doa tergesa-gesa adalah orang yang mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Aku udah doa, Allah tidak kabulkan. Ini orang tergesa-gesa sebab doanya enggak dikabulkan. Kenapa dia ngomong kayak begitu? Karena sudah putus asa dalam dirinya. Kalau dia sudah putus asa pasti dia bilang enggak dikabulkan, udah nyerah saya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia
Jangan pernah bosan untuk berdoa kebaikan. Iya Pak, tinggal minta gak bayar. Doa itu kan minta gak bayar kan? Kenapa kita bosan sesuatu yang kita minta? Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat pahala. Lalu kita bosan, padahal nggak ada yang rugi, nggak bayar kecuali setiap satu kata bayar. Mungkin doa-doa kita mikir-mikir dulu, susun kalimat yang terbaik, karena salah-salah rugi juga. Ini enggak. Coba bayangkan, kita minta. Kalau dikabulkan cepat, alhamdulillah. Kalau tidak dikabulkan, taruhlah tidak dikabulkan di dunia, Allah simpan di akhirat. Jadi apa Pak? Pahala. Apakah pernah rugi orang yang berdoa? Gak pernah. Maka orang yang putus asa dari doa, orang yang paling rugi. Kenapa kau putus asa dengan sesuatu yang baik, gak ada jeleknya? Karena kebanyakan orang Pak, Ibu, ketika doa, dia bukan mikirin tugas dia, sehingga dia putus asa. Dia mikirin tugas Allah. Pusing gak Pak? Mikirin tugas presiden aja kita pusing, apalagi mikirin tugas Allah. Loh gimana Ustaz mikirin tugas Allah? Yang ngasih, yang membuat takdir, yang memberikan, tugas siapa? Allah. Tugas kita ngapain? Minta. Kita tuh tugasnya cuma minta. Jangan mikirin kapan diberikan. Itu tugas Allah. Jangan mikirin kapan takdirnya. Bukan tugas kita. Menentukan takdir itu tugas siapa? Allah. Tugas kita cuma minta. Orang yang mikirin tugas Allah, dia akan putus asa karena dia tidak akan bisa melakukannya. Maka Allah kaitkan di sini antara doa dan putus asa. Tidak boleh orang mukmin itu putus asa. Ustaz, kata dokter itu saya udah diponis nggak bakalan sembuh Ustaz. Iya. Lalu ya udah buat apa saya doa Ustaz? Tuhan kamu dokter atau Allah? Tetapi kan menurut ilmu pengetahuan benar Ustaz. Benar. Silahkan. Tapi dia bukan hakim dalam hidup kita. Betul tidak Pak? Betapa banyak orang yang ternyata dengan keajaiban yang dia yakin dengan Allah, Allah sembuhkan dia. Sampai dokter sendiri kaget nih kok bisa sembuh orang. Dokter cuman prediksi, bukan hakim tentang kehidupan kita. Yang namanya prediksi mungkin benar, mungkin salah. Boleh nggak kita putus asa ketika ada pergi ke dokter, kata dokter begini, udah saya putus asa udah. Nggak mau berobat lagi, nggak mau pergi lagi, udah di rumah aja, kunci diri, tinggal tunggu waktu, sebentar lagi saya mati. Boleh begitu? Nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Allah mengatakan, masih dalam surat Fussilat ayat 4:9. Apa kata Allah? La yas'amul insanu min du'ai khair fa in masahu syarr. Kalau dia jangan seorang itu putus asa dan bosan dari kebaikan. Kalau dia tertimpa kejelekan, faya'us uqunut, langsung dia putus asa dan lepas harapan. Allah celah di sini. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Hijr ayat 56. Surat apa? Hijr ayat 56. Ini ayatnya keras ini. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang putus asa dalam hidupnya, putus asa dalam doanya, putus asa untuk tobat kepada Allah, putus asa untuk berharap dari rahmat dan ampunan Allah, putus asa dari segala kebaikan Allah. Perhatikan ini Allah berfirman, qala wa may yaqnut min rahmati rabbih. Katakanlah ya Muhammad, atau qala Allah berfirman, barang siapa saja, nah itu barang siapa itu sama aja, siapa saja yang putus asa dari rahmat Rabbnya, illa dhalun, kecuali dia orang yang tersesat. Jadi orang putus asa itu orang tersesat. Yang bilang siapa? Allah. Kenapa tersesat? Karena dia telah meninggalkan jalan Allah dan memilih jalan yang lain.
Jalan yang lain yang tidak mengantarkan kepada jalan Allah itu jalan kepada kesesatan, bukan siratal mustaqim. Dari ini yang dari awal kita bilang, salah satu cara setan memalingkan kita dari jalan Allah, setan tumbuhkan dalam diri kita putus asa. Dalam surat yang lain lebih keras lagi, surat Yusuf ayat 87. Lebih keras lagi. Allah berfirman, innahu la yai'asu min ruhillah. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah illa qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Wah, ternyata putus asa dikaitkan dengan kekafiran. Kenapa? Apakah berarti orang putus asa langsung kafir, Ustaz? Keluar dari Islam? Bukan. Tapi bisakah orang putus asa jadi kafir, Ustaz? Bisa. Tapi kenapa Allah kaitkan di sini putus asa dengan kekafiran? Karena orang yang putus asa berarti imannya telah terganggu. Kamu yakin Allah mendengar doamu? Yakin. Kamu yakin Allah Maha Penyayang? Yakin. Kamu yakin Allah Maha Pengasih? Yakin. Kamu yakin Allah Maha Kaya? Yakin. Kamu yakin Allah mampu segalanya? Yakin. Lalu kenapa putus asa? Kalau yakinnya benar, pasti nggak putus asa. Tapi kalau yakinnya terganggu, pasti putus asa. Maka itu dikaitkan keyakinan dengan putus asa. Yakin Allah dengar kita, yakin Allah pengasih. Bagaimana saya yakin Allah tolong saya? Kenapa? Saya sengaja meninggalkan yang haram karena Allah. Saya sengaja mengerjakan yang wajib karena Allah. Saya sengaja bangun malam karena Allah. Saya sengaja mengelus anak yatim karena Allah. Saya sengaja berbuat baik karena Allah. Saya sengaja melakukan semua karena Allah. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu husnudzon, harapan. Dan orang mukmin harus penuh dengan harapan. Gak boleh putus asa. Fir'aun aja yang begitu, jangankan Fir'aun, Pak. Iblis. Ini orang yang sudah makhluk yang paling jelek, ini kita contohkan. Iblis makhluk paling jelek. Udah maksiat sama Allah dengan maksiat yang paling besar. Tetap dia ada permohonan kepada Allah. Ada permintaan dia kepada Allah. Apa permintaan iblis kepada Allah? Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Minta itu satu sama Allah. Allah kabulkan tidak? Kabulkan. Iblis Allah kabulkan. Bagaimana lagi kita orang Islam yang berzikir kepada Allah, yang sholat kepada Allah, yang minta kepada Allah? Apakah mungkin Allah sia-siakan kita? Kalau kita ragu, maka keraguan itu menunjukkan kelemahan iman. Kelemahan iman itu bagian daripada kekufuran. Bukan kufur keluar dari Islam, tapi iman lawannya kufur. Kalau imannya berkurang, berarti ada sedikit terkontaminasi dengan kekufuran. Itu ayat yang ayat keberapa kita baca tadi? Surat Yusuf 87. Ini dalil yang keberapa? Keempat. Berarti ngikutin. Ahsan, bagus. Lanjut. Hadis. Masya Allah. Ya, karena kadang-kadang kalau pakai hijab ini kita nggak tahu. Di belakang nulis atau di belakang nyender gitu ya, Pak. Tapi kayaknya di sini Masya Allah nulis semua. Tabarakallah. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Abdullah bin Abbas berkata, "Inna rajulan qala ya Rasulullah, mal kabair?" Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa dosa besar?" Ini bukan lagi kabir, Pak. Kabir artinya besar. Kabair. Apa itu? Besar di antara yang besar. Jadi dosa ini bertingkat-tingkat, Pak. Dan kita harus yakini itu. Berzina dosa tidak? Dosa. Berzina dengan tetangga dosa lebih besar. Ya kan? Rasulullah mengatakan 10 kali lebih besar daripada berzina biasa. Berzina dengan mahram lebih besar lagi.
Sama-sama zina, besar. Maka berdosa itu bertingkat-tingkat. Mencuri dosa besar. Yang dicuri keropak masjid lebih besar lagi, Pak. Keropak masjid di masjid. Lalu dia kadang-kadang dia curi keropak masjid pakai dalil. Saya kan fakir miskin, mustahik. Dia bilang gitu. Saya mustahik, fakir miskin, boleh ngambil keropak masjid? Enggak ada. Di sini ditanya, ya Rasulullah, ay akbaru kabair, dosa apa yang paling besar? Termasuk kemarin nih, saya mumpung ingat ya, ada suatu pengajian, saya ngaji, ada ibu-ibu ngaji juga. Habis itu sholat zuhur bersama. Ketika sholat zuhur bersama, ternyata ada yang di belakang nggak sholat. Itu habis kajian ya, subhanallah, dia nggak sholat di belakang, rupanya dia ngambil HP orang 2 sama dompet orang 1. Subhanallah. Di mana dia ambil? Di kajian. Kita bilang kamu maling di pasar itu dosa, kamu maling di kajian dosanya lebih besar. Karena di pasar memang tempatnya orang banyak yang bohong. Tapi kalau di kajian, orang di masjid baru dengar ayat-ayat Allah, baru dengar tentang hadis Rasulullah SAW, masuk kanan nggak keluar kiri, langsung ketutup pintu itu kupingnya, nggak didengar sama sekali. Lanjut kita, ini ditanya hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, syirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, al-i'asu min ruhillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah. Yang ketiga adalah putus harapan dari rahmat Allah. Itu al-iyasu wal qunut. Ya, ini dalil-dalilnya. Berkata apa kata para ulama tentang putus asa? Kita sebutkan, nukilkan di sini perkataan para ulama. Ya, atau sebelumnya, kenapa putus asa itu termasuk dosa besar? Yang pertama, kan ini ditanya nih, Rasulullah apa dosa besar? Salah satunya adalah putus asa. Kenapa putus asa dosa besar? Yang pertama, karena Allah sifatkan dengan orang yang sesat. Yang kedua, karena Allah sifatkan itu perbuatan orang-orang kafir. Bahkan disebutkan juga, orang yang putus asa itu termasuk seperti orang yang mendustakan Allah, nggak percaya sama Allah. Berkata Imam Ibnu Atiyah, putus asa dari rahmat Allah, dari pertolongannya, itu sifat orang-orang kafir. Karena dia mendustai, tidak percaya dengan kekuasaan dan rububiyah Allah. Atau bisa jadi karena dia tidak tahu sifat-sifat Allah yang maha mulia. Padahal Allah berfirman dalam Quran, wa rahmati wasi'at kulli syai', kasih sayangku meliputi segala sesuatunya. Maka kasih sayang Allah itu selalu ada. Yang keempat, kenapa putus asa itu termasuk dosa besar? Karena putus asa itu termasuk adab jelek kepada Allah. Kalau seandainya kita berprasangka buruk kepada orang yang melindungi kita, itu sudah dianggap jelek adab. Bagaimana lagi kita berprasangka buruk kepada Allah yang menciptakan kita? Bukankah itu termasuk jelek adab kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala atau orang yang putus asa dari adab Allah, dari Allah, orang yang putus asa itu adalah orang yang jelek adab dengan Allah. Karena dia telah berprasangka tidak baik terhadap Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang merahmati segala sesuatunya. Yang kelima, kenapa putus asa itu menjadi dosa besar? Karena putus asa itu sebab seorang menjadi futur dan kasal, malas. Orang futur bisa jadi karena putus asa.
sehingga dia tidak lagi mau beramal, dia tidak mau lagi berbuat baik, dia putus asa. Maka berkata Imam Haytami, al-qanit a'is min naf'al amal min lazim dalika tarak. Orang yang putus asa itu keharusannya dia akan meninggalkan amalannya. Yang ketujuh, yang keenam, benar. Yang keenam, kenapa putus asa termasuk dosa besar? Karena akan mengantarkan seseorang terus dalam dosa. Karena dia nggak mau berubah, sudah putus asa. Ya, yang ketujuh itu sebab daripada diharamkannya rahmat Allah. Tadinya Allah ingin kabulkan, tadinya Allah ingin ampuni, tadinya Allah ingin rahmati. Karena dia putus asa, malah itu sebab Allah haramkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak di sini sebab-sebab kenapa putus asa itu termasuk perkara dosa besar. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, berkata Ali bin Abi Thalib, al-faqihu haqqul faqih. Orang yang mengerti ilmu agama sebenar-benarnya, man lam yuqannitun nas bin rahmatillah, orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, wa lam yurakhis lahum fil ma'asillah, dan dia tidak bergampang-gampangan dalam maksiat kepada Allah, wa lam yu'amminhum min adabillah, dan dia tidak membuat orang aman dari azab Allah. Ini berkata Ali bin Abi Thalib. Apa ya di antara gambaran putus asa? Apa saja gambaran putus asa itu? Yang pertama, yang paling besar adalah orang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Ini putus asa yang terjelek. Allah enggak pernah mengatakan aku tidak akan ampuni dosamu, enggak pernah. Bahkan Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah ampuni seluruh dosa. Bahkan Allah dikatakan lau ataitani bil qurabil ardi khataya, kalau seandainya kalian manusia datang kepada Allah seisi dunia ini khataya, dosa dan kesalahan, wa ataitani lam tusyrik bi syai'an, tapi kau datang padaku tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituka biha maghfirah, aku akan datangkan bagimu lebih besar daripada dunia ini, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang datang sebesar isi dunia ini dosa, tapi dia enggak menyekutukan Allah, masih mungkin Allah ampuni dia dan Allah berikan lebih daripada dunia ini ampunan Allah. Maka pantaskah seorang itu putus asa dari rahmat Allah? Tapi kebanyakan orang sekarang itu, ini ada dosa putus asa, ini ada dosa yang kedua, dosa bergampang-gampangan dalam dosa. Paham Pak? Ada orang yang dia selalu putus asa, Ustaz gimana caranya supaya saya enggak dosa Ustaz? Keluar rumah lihat orang buka aurat dosa, jalan sebentar ketemu perempuan lagi dosa, lalu kadang-kadang ngobrol sama orang juga yang dia omongin dosa, mau buka TV dosa, ada orang gibah, mau buka HP ada orang joget-joget, semuanya dosa, putus asa. Kita bilang jangan putus asa. Mencela zaman, memang zaman ini zaman jelek. Jangan. Zaman itu enggak pernah tercela, karena zaman itu waktu, yang tercela itu pengisi zamannya. Beda enggak, Pak? Beda. Zaman tuh dari dulu ya begini saja. Cuman yang mengisinya yang tercela. Kita boleh putus asa? Jangan. Loh, kok zaman sekarang ini banyak dosa di mana-mana tersebar, Ustaz. Mau ngindarin riba aja susah. Sampai sebagian orang betul-betul repot gara-gara riba terlalu banyak di mana-mana. Akhirnya putus asa, ya udahlah biarin riba. Ntar juga Allah ampuni begitu. Kalau masih ada harapan dalam dirinya Allah ampuni, berarti belum putus asa itu. Yang putus asa itu kalau dalam hatinya udah nggak ada, kalau udah biarin, nggak apa-apa, lakukan saja. Kita katakan jangan pernah putus asa rahmat Allah. Kalau memang ternyata di zaman ini lebih banyak
faktor-faktor kita melakukan dosa. Ambil positifnya. Apa positifnya? Mudah-mudahan dengan banyaknya faktor-faktor pembuat dosa tadi, tambah banyak ibadah dan taubat kita. Karena orang-orang yang banyak taubat, orang yang Allah cintai. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah akan lenyapkan dan hilangkan kalian, dan Allah akan ganti dengan kaum yang mereka melakukan dosa. Jadi kalau kita nggak pernah berdosa, diganti, Pak. Diganti sama orang yang bikin dosa. Tapi apa? Fastaghfirullah. Mereka bikin dosa tapi terus istighfar kepada Allah. Faghfara lahum, maka Allah ampuni mereka. Jadi kalau ada faktor-faktor dosa dalam diri kita, ingat saja bahwasannya bisa jadi dosa ini mendorong kita untuk tetap taat kepada Allah. Kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan juga terkadang maksiat kita, yang namanya manusia, kullu bani adam khata'. Rasul sudah kabarkan semua manusia itu punya salah. Wa khairu khata'u tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang taubat. Yang berikutnya, contoh gambaran putus asa. Orang yang putus asa ketika akan lenyap dari dia kesulitan dan akan datang pada dia kelapangan. Jangan putus asa. Ustaz, dari dulu hidup saya begini aja Ustaz, nggak berubah-ubah. Emang kenapa? Iya begini, saya maunya yang kayak di itulah, setelah kayak orang-orang itu loh. Gimana? Itu loh orang-orang yang suka, ya pokoknya begitulah kata dia. Ternyata kebanyakan nonton konten orang, Pak. Kan sekarang ini konten orang banyak memamerkan kekayaan, padahal belum tentu kaya dia. Karena kaya itu kaya hati. Laisa gina an kathratil ard walakin gina nafs. Bukan orang kaya itu orang bergelimang harta, orang kaya itu yang kaya hati. Maka itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ketika Rasulullah mengatakan man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, walau qutul yawm hizat lahu dunya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian yang di pagi hari aman rumahnya, aman suasananya, aman negaranya, aman lingkungannya, mu'afan fi jasadi, yang kedua sehat jasadnya, yang ketiga walahu qutul yawm, yang ketiga dia punya bekal hidup hari ini, hizat lahu dunya, berarti dunia udah ada pada dia. Simple. Badan sehat, perut kenyang, rumah aman, keluarga komplit. Ada yang kurang, Pak? Ada yang kurang tidak? Enggak ada, cuma tinggal zikir dan ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita punya sifat tidak cukup, selalu melihat orang lain dan membandingkan diri kepada orang lain, itulah awal daripada merasa kurang. Ini yang berikutnya. Banyak orang putus asa dari rahmat Allah ketika tertimpa musibah. Padahal dia baru ketimpa musibah baru seminggu. Dia hidup udah 50 tahun. Seolah-olah yang seminggu ini melupakan kebaikan Allah yang 50 tahun kepada dia. Kapan saya mau keluar dari masalah? Padahal baru seminggu dia punya masalah. Udah 50 tahun Allah berikan dia kebaikan, dia lupa. Atau ketika orang sakit, nah ini banyak orang putus asa ketika sakit. Gak boleh putus asa. Sakit kita seandainya tidak sembuh, maka penggugur dosa. Mana yang lebih kita sukai? Kita bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa sama sekali karena Allah telah gugurkan di dunia dengan sakit, atau Allah tidak berikan kita sakit di dunia tapi Allah akan tagih dosa itu di akhirat. Tentu orang beriman akan mengatakan apa? Lebih baik diberikan salah, berikan ampunan.
Yang lebih baik diberikan ampunan, jangan minta sakit. Tapi kalau sakit dapat, lebih baik sabar. Benar tidak, Pak? Benar. Kalau bisa jangan minta sakit, tapi tetap ampuni. Tapi kalau seandainya pilih, kamu sehat tapi ditagih sama Allah di yaumul qiyamah, atau kamu sakit, Allah tidak tagih di yaumul qiyamah. Kalau sama Allah tetap bilang, ya Allah, ampuni aku, jangan kasih sakit dan jangan tagih di yaumul qiyamah. Enggak boleh putus asa. Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Maka Rasulullah ketika bertemu sahabat, apa yang kau minta? Jannatul Firdausul A'la, surga yang tertinggi. Jangan bilang, Ustaz, saya kan pelaku dosa, masa minta surga tertinggi? Minta sama Allah jangan tanggung. Surga Firdaus yang paling tinggi minta sama Allah. Ya, ini termasuk banyak orang putus asa adalah ketika sakit. Jangan putus asa. Sakit menggugurkan dosa, mengangkat derajat, menyebabkan Allah mencintai hambanya. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah berikan dia musibah. Baiknya di mana, Ustaz? Baiknya di sisi Allah. Tapi sama saya nggak baik perasaan, Ustaz. Itu menurut kamu. Tapi tetap di sisi Allah baik. Yang berikutnya, ya, putus asa dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana tuh putus asa dari amar ma'ruf nahi mungkar? Udahlah, nggak usah lagi ngajak-ngajak manusia kebaikan, udah pada nggak mau dengerin. Boleh nggak gitu, Pak? Nggak boleh. Udah nggak usah ngajak-ngajak lagi manusia kepada sunnah dan hadis, udah enggak. Malah kamu mudarat, udah diem aja, putus asa udah. Nggak boleh. Rasulullah SAW ketika pergi ke Taif, ngajak orang di Taif supaya Islam. Sampai di Taif bukannya diajak Islam, malah dia dilemparin batu. Sampai anak-anak kecil Taif itu lemparin dia batu sambil mengatakan gila, gila, gila. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan dia berjalan. Taif itu lumayan, Pak. Taif itu dari Mekah mungkin berapa ya? Mungkin hampir 50 kilo, ya Jakarta Bogor lah. Rasulullah jalan, begitu kan Taif ini kan kota ya, gunung, ada gunungnya di Taif, besar. Sampai sekarang pun orang tahu Taif itu kota yang dingin, Mekah itu kota yang panas. Begitu Rasul turun, malaikat bilang, ya Muhammad, apa kau perintahkan? Kalau seandainya kau katakan gunung ini dibalik, akan dibalik untuk mereka. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bisa jadi anak cucu dia nanti akan mengikuti aku. Rasulullah nggak pernah putus asa dalam dakwah. Lah kita juga jangan putus asa dalam dakwah, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan putus asa. Tetap ajak orang. Lah Ustaz, kalau dia nggak mau gimana, Ustaz? Dia nggak mau, pahala kamu nggak kurang. Apa gara-gara dia nggak mau lalu kamu berdosa? Kan tidak. Bahkan bisa jadi kita berdosa kalau kita tidak mengajak manusia dalam kebaikan dan kita tidak mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sebab orang-orang itu? Nah, ini waktu kita tinggal sedikit. Ada dua pembahasan. Pertama, sebab kenapa putus asa. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan putus asa. Kita cuma bisa bahas salah satunya, waktu kita sudah habis. Kita bahas apa yang lebih baik? Bagaimana cara supaya bisa terlepas dari putus asa. Yang pertama, cara agar kita bisa lepas putus asa, kenalan sama Allah. Kenalan bagaimana, Ustaz? Maksudnya kenali nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, apa artinya? Ar-Rahman artinya yang maha penyayang. Kenal kita Ar-Rahman? Tahu, Ustaz? Tahu bukan kenal. Kalau kenal berarti yakin dia pasti menyayangi saya. Dia pasti tidak akan menelantarkan saya. Ar-Rahman itu bukan hanya menyayangi, Pak.
Bahkan bentuk sayangnya itu dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita sulit, ketika kita susah, kita ingat Allah itu penyayang. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan bagi hambanya kecuali Allah sayangi saya. Apalagi saya zikir kepada dia, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Contoh lain, kenal nama Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Beri rizki saya sempit Ustaz, putus asa, hidup saya sempit, rizki mau minum baygon aja. Subhanallah. Kamu gak kenal Ar-Razzaq? Kenalan dulu sama Ar-Razzaq. Dia pemberi rizki. Burung pergi dari sarangnya, gak tahu mau pergi kemana, gak bawa ijazah, pulang tiba-tiba kenyang. Kenapa kita mesti putus asa? Ar-Razzaq, dia yang membagi-bagikan rizki. Ini yang pertama. Kenali nama dan sifat Allah. Kenali bukan hanya tahu, tapi kenali adalah yakini. Inilah yang dikatakan ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu bukan hanya sekedar tahu. Ilmu mengenal Allah itu berarti yakin. Al-Kafi. Apa arti kafi, Pak? Yang mencukupkan. Allahul Kafi. Allah itu mencukupkan kita. Kenali dia Kafi. Kalau kita kenali dia Al-Kafi, kita yakin dia tidak akan pernah menelantarkan kita. Yang kedua, setelah kenalan dengan nama-nama dan sifat Allah, apa yang membantu kita agar bisa terlepas dan terhindar dari putus asa? Husnudzan billahi wa raja wa rahmatih. Baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu salah satu sebab kita tidak putus asa. Gak mungkin Allah menelantarkan saya. Tidak akan mungkin Allah tidak mendengarkan permintaan saya. Tidak akan mungkin Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menginginkan kejelekan bagi saya selama saya bertobat kepadanya. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Yang ketiga, ta'alluqul qalbi billah. Orang putus asa itu biasanya gara-gara dia menggantungkan harapan kepada makhluk. Maka dia kecewa akhirnya putus asa. Dari itu gantungkan hati hanya kepada Allah. Makhluk cuman sebab. Ustaz, saya udah pergi ke Malaysia, saya udah pergi ke Singapura, saya udah pergi ke luar negeri berobat, gak sembuh-sembuh Ustaz. Seolah-olah selama ini hatinya bergantung hanya kepada dokter. Coba perbaiki hati kita dulu, gantung sama Allah. Ketika dia bergantung sama makhluk, ya kecewa karena makhluk penuh dengan kelemahan. Ketika dia bergantung dengan yang lemah, pasti ujungnya kecewa. Diganti sekarang, bergantungnya kepada Allah. Makhluk cuman sebab, bukan kita maksud kalau bergantung sama Allah lupakan makhluk, bukan. Tapi bergantung sama Allah, makhluk hanya sebagai perantara. Tetap tempat yang paling utama kita adalah Allah. Yang berikutnya, sabar sampai Allah berikan waktu yang terbaik sehingga kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Karena ketidaksabaran, hilangnya sabar, ini menyebabkan seorang itu putus asa. Sabar, tunggu. Allah yang tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan permintaan kita. Yang berikutnya, agar kita dapat terlepas dari putus asa, selain tadi husnudzon, gantung kepada Allah, mengenal nama dan sifat Allah, doa mal iqani bil ijabah. Doa dan yakin Allah dengar dan ijabah doa kita. Jangan pernah putus asa dalam doa. Ini sudah kita bahas tadi sedikit. Yang berikutnya, yang keenam, agar bisa ditolong agar sesuatu yang bisa menolong dia agar tidak putus asa adalah dia harus dalam keadaan dalam hidupnya penuh harapan. Karena manusia itu berharap dan takut selalu ada pada dirinya. Khauf wa raja
itu selalu harus ada dalam hati manusia. Wa may yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pembahasan kita hari ini, sedikit tentang putus asa. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadi sebuah ilmu yang menambah keimanan bagi kita, menambah ketakwaan bagi kita, menjadi sebuah amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula ini salah satu jalan yang Allah mudahkan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang diuji dengan sakit lalu sudah berikhtiar, ya maksudnya ikhtiar ya, dengan berobat kemana-mana tapi masih belum sembuh, maka diputuskan untuk pasrah kepada Allah dengan tinggal di rumah saja. Apakah dengan pasrah kepada Allah tersebut termasuk putus asa? Iya. Kadang yang namanya putus asa itu adalah tidak ada harapan dalam diri kepada Allah. Itu putus asa. Kalau di dalam hati dia masih ada harapan kepada Allah, itu belum putus asa. Tetapi terkadang harapan itu harus dibarengi dengan perbuatan yang menunjukkan dia berharap. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berharap bertemu Allah, falyamal amalan salih, hendaklah dia beramal saleh. Allah kaitkan orang yang berharap itu dengan orang yang berbuat, orang yang melakukan sesuatu. Jadi kalau dia berharap tapi dia tidak melakukan sesuatu, itu harapannya kurang. Kita kembali lagi di sini. Dia tidak berobat, dia di rumah saja pasrah kepada Allah. Kita bilang, kalau di dalam hatinya masih ada harapan kepada Allah, maka tidak putus asa. Tapi harapan itu akan lebih sempurna kalau dia melakukan usaha. Kalau dia hanya berharap tapi tidak melakukan usaha, kita katakan harapan seperti itu tidak sempurna. Loh, kan saya sudah usaha berobat ke sana kemari, Ustaz. Jangan pernah putus asa. Artinya lakukan semampu kita. Apa yang kita mampu, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Kalau ternyata belum sembuh juga, Rasulullah mengatakan, ya, inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali penyakit apa? Penyakit tua atau penyakit mati. Kalau memang udah ajalnya mati, nggak ada obatnya udah. Begitu juga penyakit tua. Jadi di sini apakah pasrah kepada Allah tersebut termasuk putus asa? Jazakallah khair. Kalau di hatinya masih ada harapan kepada Allah, maka dia nggak putus asa. Tapi kalau dia harapan itu kan besar kecilnya berbeda-beda. Ada juga dalam hatinya ada harapan sedikit, tapi yang lebih besar itu udah kekecewaan. Jangan. Nggak boleh. Apakah kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Nggak boleh. Lalu bagaimana? Lakukan apa yang bisa kau lakukan semampumu dan tetap berharap kepada Allah. Kita khawatir yang seperti ini termasuk putus asa. Ustaz, dalam surat apakah pengertian yang berlawanan dengan tadi? Itu dua surat di Quran ya, di antara surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin, amin. Izin bertanya, jika kita sedang ditimpa musibah ujian lalu kita berusaha sabar dan ikhlas sama pada Allah, ujian tersebut cukup lama terjadi dan timbul keluhan, sampai kapan yang begini? Apakah keluhan tersebut termasuk putus asa? Namun orang tersebut alhamdulillah tetap beramal saleh. Iya. Maka kita bilang,
putus asa itu kadarnya, dosisnya beda-beda. Ada yang dosis yang paling jelek dia tinggalkan Allah. Itu dosis yang paling jelek. Ada dosis yang cuma mengkontaminasi iman dia. Tetap keimanannya ada, tapi sudah mulai melemah dan mulai memburam keimanan dan keyakinannya. Itu berarti merusak keimanannya. Kalau dia dikatakan di sini, dia tetap sampai kapan begini? Apakah keluhan tersebut termasuk putus asa? Kita katakan kalau keluhan tadi mengantarkan kepada kelemahan keyakinan kepada Allah, maka itu tercela. Tidak boleh. Tapi kalau keluhan itu hanya sekedar menyebutkan keluhan tanpa bentuk protes dari takdir Allah dan tanpa bentuk kekecewaan dengan takdir Allah, maka itu terkadang terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu hari pernah mengatakan, ya ra'sa, aduh sakit kepalaku. Rasul mengatakan aduh sakit kepalaku, bukan dia tidak ridho dengan takdir, bukan dia menolak kehendak Allah, tapi dia sedang mengabarkan, hanya sekedar mengabarkan dia sakit kepala. Ya seperti itu juga untuk timpa musibah. Tapi kalau kalimat sampai kapan begini, ini kalimat dikhawatirkan merupakan kelemahan, sudah menunjukkan kelemahan hati terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang anak yang beramal sedekah atas nama orang tua yang masih hidup dibolehkan? Ya, dia kabarkan orang tuanya agar orang tuanya berniat beramal soleh tersebut. Dia sedekah buat anak yatim, dia sedekah buat masjid nama bapaknya masih hidup, dia kabarkan kepada bapaknya, Pak, saya bersedekah atas nama bapak masjid, agar bapaknya punya niat, karena bapaknya masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan keluarga, juga panitia kajian dan seluruh kaum muslimin, amin. Pertanyaan saya adalah, apakah hikmah bagi pelaku kezaliman yang notabene dilakukan oleh orang beriman? Karena sebagian manusia pasti akan berbuat khilaf. Kalau hikmah untuk orang yang dizalimi kan jika dia bersabar akan dapat pahala atau dihapus dosanya. Syukron. Apa hikmah bagi mereka yang melakukan kezaliman? Ya, orang yang melakukan kezaliman, kalau dia bisa mengambil hikmah dalam dirinya, bisa jadi dosa yang ada pada dirinya itu cara Allah untuk suatu hari membuat dia lebih banyak bertobat kepada Allah. Artinya begini. Contohnya, ada seorang anak muda, Pak. Anak muda yang dia sholat, ya kalau ingat kadang-kadang sholat, Jumatan ya ikut Jumatan, subuh juga kalau dibangunin ibunya baru bangun, kalau enggak kadang-kadang kesiangan dan seringnya kesiangan begitu. Tapi suatu hari dia menganggap itu kan biasa gitu ya. Dia tetap sholat walaupun kadang-kadang seperti itu keadaannya. Tapi suatu hari ini jumpa makan, suatu hari ternyata ini si pemuda jatuh dalam dosa. Apa dosanya? Umpamanya dosanya dia zina. Berzina dia. Setelah dia berzina, dia nyesal senyesal-nyesalnya. Hatinya penuh dengan ketakutan, kegelisahan, kegundahan, sampai akhirnya sholat malam pun dia bangun, subuh pun dia gak pernah ketinggalan, puasa Senin Kamis pun dia lakukan. Kenapa? Ingin menutupi dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Berarti berzina tadi bagi dia ada hikmahnya tidak? Ada. Karena akhirnya mendorong dia lebih baik, lebih takut kepada Allah. Ya, ini yang dikatakan orang yang seperti ini syaitan nyesel ganggu dia. Loh, kok bisa nyesel, Ustaz? Iya, tadinya sebelum dia berzina sholatnya sembarangan, ya kan? Kadang-kadang sholat kesiangan. Akhirnya diganggu setan jadi zina, setan merasa senang, wah dia zina. Ternyata habis zina dia lebih baik pada Allah. Setan nyesel ganggu dia. Kenapa aku ganggu dia? Biarin aja dia kayak dulu. Begitu. Ya, ini ada hikmahnya bagi dia, tapi tidak semua orang yang berdosa bisa ngambil hikmah. Dan sangat sedikit orang yang berdosa bisa mengambil hikmah. Contoh sekarang tadi, zaman sekarang Ustaz, kita ngindarin dosa sulit. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya agar kita banyak tobat dan Allah mencintai hamba-hamba yang
Bertobat berarti ini mudah-mudahan cara Allah supaya kita banyak istighfar. Allah a'lam. Mungkin ini saja kita sampaikan. Ada pertanyaan lagi silakan atau sudah waktunya? Kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak semuanya, kepada ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf jika ada perkataan-perkataan saya tidak pantas. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan itu dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.